Oke, kita lanjut lagi. Sekarang tentang hujan konveksi atau hujan konvektif nih. Apa yang Bagas ketahui tentang hujan konveksi? Hujan konveksi, Bagas. Hujan konveksi itu setahu aku dulu pernah sih Pak dijelasin di kelas online apa lupa. Hujan konveksi itu kayak hujan yang berasal dari percampuran polusi udara dari pabrik ya Pak atau gimana? Nah, inti dari hujan konveksi ini hujan yang apa ya? Yang terjadi karena naiknya massa udara panas gitu. Nah, maksudnya apa naiknya massa udara panas? Jadi kalau orang Indonesia sering mengatakan hujan konveksi ini hujan orang meninggal. Jadi kan apa namanya? Sering kita ngalamin ya. Memang ini hujan yang khas di daerah tropis. Sering kita ngalamin siang itu panas banget. Terus pas sorenya itu tiba-tiba hujan gitu ya. Dan hujannya deres deres atau mungkin nggak nyampe sore gitu. Jadi masih di siang itu juga tiba-tiba hujan deras banget. Kemudian kadang-kadang disertai sama petir juga. Tapi durasinya memang pendek durasi hujannya ya. Itu hujan konveksi. Nah, kenapa bisa begitu? Penjelasan sederhananya adalah karena panas tadi. Jadi inti dari proses hujan kan siklus hidrologi ya. Yang dia itu diawali dari penguapan atau evaporasi. Nah, semakin tinggi penguapan atau semakin panas suhu, itu maka nanti semakin banyak air yang menguap. Nah, semakin banyak air yang menguap, nanti akan semakin cepat dia terjadi hujan. Jadi, kalau panasnya itu panas banget, bisa jadi nanti di hari yang sama atau di siang itu juga nanti bisa tiba-tiba hujan. Saking udah maksimal penguapan gitu ya. Terus dia lanjut ke proses berikutnya yaitu pengembunan, terus turun sebagai hujan. Tapi memang durasi hujannya itu biasanya singkat. Nah, singkat tapi dia deras gitu ya. Sini pertanyaannya, hujan konvektif yang sering terjadi di musim kemarau dapat menjadi penyebab menurunnya kualitas tanaman pangan seperti cabai dan tomat. Saya sendiri sih belum tahu secara pasti ya apakah dia bisa gitu menurunkan kualitas tanaman pangan. Kalau bicara tentang menurunnya kualitas tanaman pangan, yang lebih sering dibahas itu adalah namanya angin fon. Nah, angin fon itu angin ya, bukan hujan. Adalah angin yang sifatnya kering dan panas. Yang di tiap daerah itu namanya bisa beda-beda. Ada yang nyebutnya angin bahorok, ada yang nyebutnya angin gending, ada yang nyebutnya angin wambrau gitu. Nah, kalau itu jelas itu bisa menurunkan kualitas tanaman pangan karena sifatnya yang kering dan panas. Tapi mungkin ini bisa juga ya. Kenapa? Karena hujan konvektif ini kalau sering terjadi, nah di sini kan kata-katanya ada sering terjadinya ini. Kalau misalnya terjadinya cuma sekali, saya yakin itu nggak akan sampai merusak. Kenapa? Karena ya kalau cuma sekali, mah mungkin masih punya daya tahan gitu ya tanaman pangannya. Nah tapi kalau berkali-kali, ini mungkin bisa karena kan hujan konveksi ini akan terjadi fluktuasi suhu dan perubahan cuaca yang lumayan ekstrim gitu ya, walaupun memang nggak se-ekstrim di daerah yang 4 musim. Nah, ketika siangnya panas banget, nanti mungkin saat itu juga atau menjelang sorenya tiba-tiba hujan yang sangat deras dan suhunya kan jadi berubah, ya kan? Nah, akan turun gitu drastis. Yang tadinya suhunya panas banget bisa jadi adem gitu. Ya kita nggak bisa nyebut dingin ya, karena kalau dingin itu ngarahnya ke turunnya salju kayak gitu-gitu. Sedangkan kita nggak mungkin di sini turun salju. Nah, jadi ini mungkin aja benar. Ya, artinya dari apa tadi perubahan suhu atau perubahan cuaca dari panas menjadi hujan lebat. Nah, ini kan cirinya hujan konveksi juga ya. Panas kemudian tiba-tiba jadi hujan lebat yang
berulang, yang berulang-ulang, nah, dapat mengganggu kualitas tanaman pangan. Kemudian yang kalimat bawahnya atau alasannya, hujan konvektif dicirikan dengan durasinya yang lama dan bersifat meluas. Nah ini salah, karena durasinya pendek ya. Cirinya hujan konveksi itu dia durasinya pendek. Jadi ini jawabannya C. Durasinya pendek dengan kelebatan yang tinggi. Maksudnya tuh hujannya deres gitu ya. Nah, jadi yang nomor 42 ini C. Nah ini kita pisahin aja deh 42 sama 43-nya. Sekarang yang nomor 43. Nah, nomor 43 nih kayaknya saya udah pernah bikin video short-nya soal ini. Industri sepatu kulit termasuk ke dalam jenis industri non-ekstraktif. Benar atau salah? Ini adalah pernyataan yang benar atau salah. Nah, kita mesti tahu dulu kan apa sih non-ekstraktif itu. Jadi ini bicara tentang jenis industri berdasarkan apanya ya? Berdasarkan sumber bahan bakunya. Ada industri ekstraktif. Nah, ini bahan mentah atau bahan baku diperoleh langsung dari alam. Nah, contohnya apa yang termasuk ekstraktif? Semua kegiatan pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan. Nah, pokoknya yang ambil langsung dari alam yaitu ekstraktif kita bilang. Terus non-ekstraktif artinya apa? Nah, kalau ekstraktif itu ngambil langsung dari alam, terus non-ekstraktif dari mana dong? Masa dari luar alam kan nggak mungkin. Nah, jadi di sini bahan mentahnya atau bahan baku diperoleh. Nah, ini kita ganti pakai kata bahan baku aja deh ya. Bahan bakunya diperoleh dari industri lain. Nah, jadi ini mirip dengan istilah industri hulu dan industri hilir ya. Akan ada juga tuh klasifikasi industri. Ada industri hulu sama hilir. Hulu itu artinya yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Nah, kalau yang hilir itu barang setengah jadi menjadi produk jadi. Nah, kalau yang non ekstraktif ini misalnya apa? Misalnya industri pakaian. Nah, bahkan mungkin kebanyakan industri itu industri non ekstraktif ya, karena kan nggak semuanya mereka tuh ngambil langsung dari alam. Bahkan industri makanan aja, misalnya nih toko kue gitu ya, apakah terus dia punya sawah sendiri, dia punya kebun sendiri gitu, dia punya ladang sendiri? Kayaknya kan enggak, ya kan? Dia aja belinya itu mungkin dalam wujud yang udah jadi tepung, kan gitu. Jadi nggak perlu capek-capek, dia harus nanam juga, harus bercocok tanam juga. Nah, atau di sini kita ambil industri sepatu kulit. Nah, kenapa Kak kok industri sepatu kulit non ekstraktif, bukannya dia ekstraktif kan ngambil dari kulit binatang? Iya, ngambil dari kulit binatang, tapi
yang memelihara binatangnya itu nggak perlu industri sepatunya. Nah, yang ngambil langsung kulit binatangnya itu adalah nanti industri penyamakan kulit. Nah, mereka lah yang miara-miara ternak apa namanya binatang-binatang itu nanti yang akan diambil kulitnya. Entah mungkin mereka ternak sapi atau misalnya ternak buaya gitu kan. Karena kan ada juga yang menggunakan kulit buaya untuk bikin tas kayak gitu-gitu ya. Nah, dalam hal ini kalau sepatu kulit ya jelas pasti yang paling banyak adalah kulit sapi ya yang dipakai. Jadi industri sepatu itu nggak mesti punya peternakan sapi gitu. Nah, karena kebetulan saya sendiri pedagang sepatu ya, jualan sneakers. Jadi saya sedikit ngerti lah. Jadi ada beberapa misalnya dulu banget tuh berapa tahun yang lalu ya, ada New Balance, ya kalian pasti tahu merek New Balance, itu kolaborasi sama kayaknya itu semacam peternakan ya, peternakan atau produsen kulit gitu namanya Horwin. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa ya emang New Balance itu nggak perlu repot-repot miara ternak sapi gitu untuk diambil kulitnya. Jadi mereka akan beli bahan-bahannya seperti karet, seperti kulit sapi dari industri lain gitu. Jadi kalau si industri penyamakan kulit itu nanti dia yang sebagai industri ekstraktifnya. Nah, sepatu kulit ini yang non ekstraktifnya. Terus yang satu lagi namanya industri fasilitatif. Industri fasilitatif itu adalah industri jasa atau pelayanan. Nah, teman-teman kayaknya ini soal terakhir ya. Saya mau siap-siap sholat Jumat dan istri saya nih dari tadi nelpon-nelpon takutnya dia butuh sesuatu bantuan gitu ya. Nah, daripada saya nanti diambekin sama istri kan berabe. Jadi yang Iya, atasnya Pak. ini, yang atasnya benar ya, dia non ekstraktif karena dia nggak ngambil langsung dari alam, yang ambil langsung dari alam itu si industri penyamakan kulit. Nah, industri non ekstraktif memiliki produk utama berbentuk jasa itu salah karena industri jasa itu disebutnya fasilitatif, bukan non ekstraktif. Jadi ini jawabannya apa harusnya? Tadi yang atasnya benar ya? C. Iya, C. Yang atas benar, yang bawah salah. Oke, Bagas sama Yusuf, sayang sekali kita harus mengakhiri meeting kita pagi ini. Dan ya mungkin yang benar-benar yang terakhir ya, karena besok udah ujian sama UI. Tapi insya Allah kita masih bisa diskusi lewat chat di grup nanti. Silakan kalau kalian mau nanya-nanya soal ya di grup. Kita cukupkan dulu pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Kita tutup dulu dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.